这是什么地？努力吧。下次相见，又不知是何时候了。 Cerita ini diawali dengan Lin Wei yang terlihat sedih setelah ditinggal pergi oleh Xiao Yu, di mana dia ini tidak tahu kapan mereka akan bisa bertemu kembali. Di tengah kegalauan Lin Wei tersebut, Xing Yun memberitahu jika Lin Wei ini ingin Xiao Yu menyukainya, jalan yang ia tempuh masih sangat panjang, di mana tidak ada hati yang Tuhan ciptakan untuk selalu kecewa, namun ada kalanya akan mendapat bahagia karena doa. Xing Yun meminta Lin Wei untuk terus bekerja keras mengejar impiannya. Di sini Lin Wei mengatakan jika dia mempunyai niat untuk berkultivasi. Lalu dia bertanya cara agar dia ini dapat menerobos ke ranah Grandmaster dengan waktu singkat. 有什么方法可以让我尽快的突破到宗师级？ Xing Yun memberitahu ada cara cepat untuk menerobos ke ranah Grandmaster. Namun Lin Wei ini harus mampu bertahan menahan rasa sakitnya. Karena hal tersebut merupakan menerobos batasan kultivasi secara paksa. Lin Wei yang sudah membulatkan tekadnya ini pun merasa mampu menahan rasa sakit dari proses penerobosan tersebut asalkan dia dapat menjadi lebih kuat yang nantinya dapat melindungi orang lain. Lalu Xing Yun meminta Lin Wei mempersiapkan dirinya untuk melakukan penerobosan batasan dari kemampuannya selama ini. 那接下来，准备挑战你的极限吧。 Tak lama Yan Ran, Suyun, Yuyin, dan Yingsa mendatangi mereka berdua. Di sini Xing Yun memberitahu jika sebelumnya dia merasa kediamannya tersebut sangatlah aman. Namun ternyata ada begitu banyak orang yang mengetahui tempat tersebut. Lalu Yan Ran bertanya haruskah mereka secepat mungkin pergi dari sana. Lin Wei dengan gaya konyolnya juga setuju dengan yang Yan Ran katakan. Xing Yun sendiri ingin segera pindah dari tempat itu. Namun setelah mendengar pertanyaan dari Yan Ran tersebut, tiba-tiba saja Xing Yun berubah pikiran. Dia merasa di luar sana sangatlah banyak orang-orang yang mengawasi pergerakan mereka, di mana jumlah orang-orang tersebut tidak diketahui. Dan di antara orang-orang itu terdapat banyak master yang sangat kuat. 不都是高手，甩也甩不掉。 Di sini Xing Yun mempunyai sebuah rencana, di mana mereka akan tetap tinggal di tempat itu. Karena sebelumnya terjadi pertempuran hebat, pastinya orang-orang akan mengira mereka semua berpindah dari tempat itu. Lalu Xing Yun memerintahkan Yingsa dan Yuyin membawa beberapa orang murid sekte Tianyuan untuk menyamar menjadi mereka dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut. 人装扮成我们的样子，假装离开了这里，不都是高手，甩也甩不掉。是宗主。 Yan Ran bertanya apa yang harus dia dan Suyun lakukan. Lalu Xing Yun mengajak mereka untuk bersembunyi ke dalam ruang bawah tanah bangunan tersebut, agar orang-orang yang mengawasi mereka tidak mengetahui keberadaan mereka lagi. Dan di sana mereka dapat beristirahat untuk mempersiapkan diri untuk pergi ke penjamuan pada besok hari, dan dilanjutkan ke istana kerajaan. 便出发前往皇宫。跟我来吧。 Di tempat lain terlihat Xiao Yu dan Xiao Han diiringi oleh para murid berjalan menuju istana Peri Lingdu. Di tengah perjalanan tiba-tiba Xiao Yu berhenti berjalan. Oh, rupanya Xiao Yu ini juga memikirkan Lin Wei yang ia tinggalkan. Lalu Xiao Han bertanya apakah ada sesuatu milik Xiao Yu ini yang tertinggal di sana. Namun Xiao Yu tidak memberitahu isi hatinya dan lebih memilih melanjutkan kembali perjalanan. Di sini Xiao Han memberitahu Xiao Yu, di mana dia merasa jika Xing Yun adalah orang yang tidak terduga dan penuh rahasia. Selain itu, asal-usul dari Xing Yun pun tidak diketahui. Sementara Lin Wei, Xiao Han merasa jika dia hanyalah orang bodoh yang mengandalkan kekuatan ayahnya saja. Lalu Xiao Yu bertanya kepada Xiao Han tentang dirinya sendiri, apakah sudah bercermin sebelum menggosip orang lain. Xiao Han yang sombong ini memberitahu jika dia sudah secara alami dari orok sampai saat itu diciptakan jauh lebih baik dari Lin Wei dan Xing Yun. Dan dia ini sudah menjadi pemimpin di kalangan pemuda gaming di desa. Namun reaksi Xiao Yu hanya biasa saja. Lalu Xiao Han kembali menjelaskan jika sebelumnya saat melawan para iblis, Xiao Han merasa mereka berdua bukanlah lawan dari para iblis tersebut.
Dan saat itu dia pergi untuk mencari bantuan. Di sini Xiaohan terus membujuk Xiaoyu agar tidak menyalahkannya. 师妹，你不会还在怪我吧？师妹， Karena Xiaoyu terus bersikap dingin, Xiaohan ini akhirnya menyadari jika sikap Xiaoyu tersebut bukan disebabkan oleh Lin Wei dan yang lainnya, tetapi oleh dirinya. Di sini Xiaoyu tidak mampu lagi menahan rasa kesalnya kepada Xiaohan. Dia meminta agar Xiaohan ini tidak perlu mencari banyak alasan untuk membela diri. Xiaoyu merasa jika Xiaohan ini hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Sementara Lin Wei dan yang lainnya berusaha melawan dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan para iblis tersebut. Dan seandainya saat pertarungan sebelumnya dia terbunuh, maka Xiaohan ini tidak akan mempunyai kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Dan mungkin saja dia ini hanya akan melihat kuburannya saja. 说不定此刻你已经在祭拜我了。 Selain itu, Xiaoyu memberitahu walaupun Xiaohan ini berasal dari latar belakang terkenal dan menjadi pemimpin pemuda gaming, namun karena sikap pengecutnya tersebut, maka wajah istana perilindu mereka sangatlah dipermalukan. Di sini, Xiaohan merasa tersinggung dengan perkataan Xiaoyu tersebut, karena tidak menghormatinya sebagai saudara yang lebih tua. Namun, Xiaoyu yang masih kesal bersiap pergi meninggalkannya. Lalu, Xiaohan kembali membujuk Xiaoyu agar memaafkannya, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. 我保证，从今往后，我绝对不会再置你于险地了。 Namun namanya perempuan, dia akan melupakan 1000 kebaikan laki-laki hanya karena satu kesalahan. Xiaoyu hanya berjalan dan tidak menanggapi apa yang Xiaohan katakan. Xin kemudian berpindah ke Xingyun dan yang lainnya yang sudah berada di dalam ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Yanran yang penasaran bertanya tempat apakah ruangan tersebut. Apakah ruangan tersebut untuk menginterogasi dan menahan para bondon belia. Lalu Xingyun menjelaskan jika setiap tempat kediaman sekte Tianyuan semuanya memiliki ruangan bawah tanah. Dan Xingyun memberitahu jika sekte Tianyuan bukanlah sekte iblis yang suka menculik bondon belia untuk dijadikan tumbal. Tetapi tempat tersebut adalah sebuah berangkas untuk menyembunyikan uang. Karena jika tidak disembunyikan, hal tersebut sangatlah merepotkan di sekte Tianyuan. Apalagi saat dia masih sekolah, dia tidak pernah belajar akuntansi, di mana saat menghitung uang, dia selalu merasa migrain. Yanran merasa Xingyun ini hanya bercanda, jika tempat tersebut adalah tempat untuk menyimpan uang. Tetapi dia menebak tempat itu adalah tempat untuk bersembunyi dari kejaran orang koperasi yang menagih hutang. Lalu Xingyun memberitahu jika tebakan Yanran tersebut sangatlah salah, karena sekte Tianyuan tidak pernah mempunyai banyak hutang, melainkan terlalu banyak uang, sehingga disembunyikan dan dibiarkan tergeletak di sana. Di saat mata para ciwi-ciwi menjadi emas, cerita pun berakhir.